Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Firda Nadia dalam pelajaran Matematika kelas 7 tingkat SMP. Pada hari ini kita masih belajar mengenai bilangan pecahan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Nah, sebelum memasuki materinya, seperti biasa, kita harus tahu dulu apa saja tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. Yang pertama, kita diharapkan dapat memahami cara perkalian dan pembagian bilangan pecahan, lalu menghitung operasi perkalian bilangan pecahan, menghitung operasi pembagian bilangan pecahan, menghitung pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat, menghitung pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan, serta menghitung pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang sama dan yang berbeda. Kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita masuk ke materi mengenai operasi perkalian bilangan pecahan. Nah, untuk melakukan perkalian bilangan pecahan biasanya dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Bentuk umumnya seperti ini. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Nah, sesuai dengan definisi yang di atas, katanya kalau untuk melakukan perkalian pada bilangan pecahan adalah dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. A dan C ini merupakan pembilang, lalu B dan D merupakan penyebut. Pembilang dikali dengan pembilang, A dikali C, lalu penyebut dikali dengan penyebut, B dikali D. Dengan A, B, C, dan D merupakan bilangan bulat. Kita ke contoh. Misalkan ada soal 1/2 dikali 4/5 sama dengan berapa? Kita langsung jawab. Berarti kita bisa langsung kalikan saja 1 dikali 4, karena 1 dan 4 merupakan pembilang dua-duanya ya, jadi pembilang dikali pembilang 1 dikali 4, lalu penyebut dikali penyebut 2 dikali 5. Tinggal kita hitung 1/4, 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi hasilnya 4/10. Bisa kita perkecil lagi ini menjadi dua-duanya kita bagi dengan angka yang sama. Kalau kita perkecil menjadi 2/5 ya. Kita bagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 2/5. Ke contoh yang lain, maaf. Lalu contoh yang kedua, ada 2 1/3 dikali 9. Langsung kita jawab. Yang pertama, kita ubah dulu yang pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Caranya dengan mengalihkan 3 dengan 2, 3 kali 2 6, lalu ditambah 1. 3 kali 2 6, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Berarti 7/3 dikali 9. 9 ini aslinya merupakan 9/1 kalau kita buat menjadi bentuk pecahan. Nah, biasanya kalau bilangan per satu itu nggak pernah ditulis gitu per satunya, maka ditulis cuman bilangannya saja. 9 ini sama dengan 9/1. Nah, kalau bentuknya sudah begini, tinggal kita kalikan saja 7 kali 9, lalu 3 kali 1. Kita hitung 7 kali 9 sama dengan 63, 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi hasil akhirnya adalah 63/3. Kalau kita perkecil lagi, Bu, bisa sederhanakan lagi, bisa. Berarti 63 dibagi 3 hasilnya adalah
21 ya. Nah, ini hasil akhirnya. Lalu contoh yang berikutnya. Negatif 0,25 dikali 1,4. Ini bentuk pecahan toh. Nah, bentuk pecahan ini merupakan pecahan desimal. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ayo kita jawab. Yang pertama kita ubah dulu bilangan negatif 0,25-nya menjadi negatif 25/100. Kenapa 25/100? Karena ada dua bilangan di belakang koma, jadi per 100. Lalu yang 1,4-nya kita ubah juga menjadi pecahan. 1,4 kalau kita ubah menjadi pecahan menjadi 14/10. Kenapa per 10? Karena satu angka di belakang koma, jadinya per 10. Nah, karena dua-duanya udah berubah bentuknya menjadi pecahan, maka kita bisa langsung kalikan kedua bilangan tersebut menjadi negatif 25/100 kali 14/10. Negatif kali positif berarti negatif ya, jangan lupa nih ditulis negatifnya di depan. Lalu kita kalikan deh atasnya dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. 25 dikali 14, lalu di bawahnya 10 kan. 100 dikali 10. Maka hasilnya negatif 350/1000. Kalau kita ubah lagi menjadi desimal, maka hasilnya menjadi negatif 0,25. Nah, ini awalnya adalah seperti ini. Kita bisa coret dulu yang 0 ini. Baru deh kita bagi yang 25-nya dengan 100. Nah, hasilnya maka hasilnya menjadi negatif 0,25. Dua angka di belakang koma per 100. Betul-betul ya. Kita lanjut. Yaitu mengenai operasi pembagian pada bilangan pecahan. Untuk melakukan pembagian bilangan pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan bilangan pecahan pertama dengan inverse atau kebalikan dari bilangan pecahan pembagi. Bentuknya seperti ini. A per B dibagi C per D. Nah, sama dengan A per B dikali. Jadi kalau pembagian itu kita ubah dulu menjadi perkalian, tapi si bilangan pecahan pembaginya kita balik bentuknya menjadi seperti ini. Yang awalnya C per D, ketika kita ubah menjadi perkalian, dia berubah menjadi D per C, jadi kebalik. Nah, ini yang disebut dengan inverse atau kebalikan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kalikan yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Sama dengan A dikali D per B dikali C. Dengan A, B, C, dan D merupakan bilangan bulat. Kita langsung ke contoh. Misalkan ada 4/15 dibagi 59/60. Kita langsung jawab. Yang pertama kita ubah dulu pembagiannya menjadi perkalian. Karena kita mengubah menjadi perkalian, maka si pecahan pembaginya kita balik. Menjadi seperti ini. Yang awalnya 59/60 menjadi 60/59. Kalau sudah seperti ini, bisa kita coret yang ini nih. Nah, dan yang ini. Dua-duanya kita bagi dengan 15. 15 dibagi 15, 1. Ya, 60 dibagi 15, 4 ya. Maka hasilnya kan jadi seperti ini. 4 dikali 4 sama dengan 16, lalu 1 dikali 59 sama dengan 59. Maka hasilnya menjadi 16/59. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, jadi ada beberapa angka yang bisa kita bagi, kita bagikan saja supaya mudah menghitungnya, supaya kecil angkanya. Nah, kalau angka yang kecil berarti kan mudah ya menghitungnya. Kalau mudah bisa kita langsung kalikan dengan mudah seperti ini. Oke.
contoh yang selanjutnya. Misalkan ada 3 1/2 dibagi 1 3/8. Kita jawab yang pertama, kita ubah dulu, ini dua-duanya pecahan campuran ya, berarti kita ubah dulu dua-duanya menjadi pecahan biasa. Yang pertama yang 3 1/2 kita ubah menjadi 7/2. Dapat dari mana? Dari 2 kali 3 6 ditambah 1, berarti jadi 7/2. Lalu yang kedua 1 3/8 jadi 11/8. Dapat dari mana? Dari 8 dikali 1 8 ditambah 3 11 menjadi 11/8. Setelah kedua bilangannya berubah bentuk menjadi pecahan biasa, nanti kita bisa langsung ubah si pembagian ini ke perkalian. Dengan tidak lupa kita balik si pecahan pembaginya menjadi seperti ini. Yang awalnya 11/8 menjadi 8/11. Nah, ini juga sama. Bisa kita coret seperti yang tadi. Di mana 8 ini bisa kita bagi dengan 2. Yang 2-nya kita bagi dengan 2 juga. Berarti hasilnya 1, lalu yang 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Sehingga hasilnya menjadi 28/11. 7 dikali 4 sama dengan 28, lalu 1 dikali 11 sama dengan 11. Maka hasil akhirnya adalah 28/11. Kalau kita ubah lagi menjadi pecahan campuran, menjadi 26/11. Bagaimana cara menentukan ini betul apa tidaknya? Kita tinggal kalikan saja 11 dikali 2 sama dengan 22 ditambah 6 sama dengan 28. 28/11. Berarti betul. Kita ke contoh yang selanjutnya. Contoh yang desimal. 0,64 dibagi 8. Kita jawab. Yang pertama, kita ubah dulu yang 0,64-nya menjadi pecahan. 0,64. Kalau kita ubah menjadi pecahan menjadi 64/100. Kenapa 100? Karena di belakang desimalnya ada 2 angka, makanya 100. Lalu yang 8 kita ubah juga menjadi pecahan supaya mudah ya. Seperti soal yang sebelumnya yang perkalian, ini juga sama. 8 itu sebenarnya kalau diubah menjadi pecahan menjadi 8/1. Nah, karena dua-duanya sudah berubah menjadi pecahan biasa, maka bisa kita langsung hitung. Jadi 64/100 dibagi 8/1. Lalu kita ubah pembagiannya menjadi perkalian. Lalu yang 8/1-nya menjadi invers. Jadi kebalik ya, menjadi 1/8. Nah, ini juga bisa kita coret. Dimana yang 64 dan 8-nya kita bagi 8. 64 dibagi 8, 8. Lalu 8 dibagi 8. 1 ya. Nah, setelah itu kita hitung 8 dikali 1, 8. Lalu 100 dikali 1, 100. Jadi hasilnya adalah 8/100. Kalau kita ubah lagi menjadi desimal menjadi 0,8 atau 0,80 ya. Karena biasanya 0 di angka terakhir yang 0 itu biasanya jarang ditulis. Jadi hasil akhirnya adalah hanya 0,8. Selanjutnya kita ke pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka A per B dibagi C menjadi A per B dibagi C per 1. C-nya kita ubah menjadi pecahan, menjadi C per 1. Kalau sudah begini sama dengan perkalian. Jadi A per B dikali 1 per C. Ininya jadi kebalik ya, seperti definisi yang sebelumnya. Setelah itu tinggal kalikan saja. A dikali 1 sama dengan A, lalu B dikali C sama dengan B dikali C. Kita ke contoh soal. Misalkan ada 6/4 dibagi 2. Kita langsung jawab.
Sesuai dengan definisi ini, tadi kan A per B dibagi C menjadi A per B dikali C. Berarti ini kita bisa langsung aja 6 per 4 dibagi 2 sama dengan 6 per 4 dikali 2. Seperti ini. Lalu kita hitung 4 kali 2 8, sehingga hasil akhirnya adalah 6 per 8. Kalau kita bisa sederhanakan lagi, maka menjadi kita bagi 2 bilang dan penyebutnya. Kalau paling sederhananya adalah 3 per 4 ya. Nah, ini adalah hasil yang paling sederhana. Selanjutnya ada pembagian pecahan oleh pecahan dengan penyebut yang sama. Kalau yang sebelumnya tadi kan pecahan dengan bilangan bulat. Nah, kalau yang ini pecahan dengan pecahan, tapi penyebutnya sama. Misal, jika A per C dan B per C, penyebutnya sama ya, C adalah bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0. Maka A per C dibagi B per C sama dengan A per C. Kalau kita ubah menjadi perkalian, yang ini berarti kita inverse, kita balik menjadi C per B. Jadi A per C dikali C per B sama dengan A per B. C-nya kemana? C-nya bisa kita bagi, bisa kita coret. Ini menjadi 1, ini menjadi 1. Sehingga A dikali 1 sama dengan A, 1 dikali B sama dengan B. Jadi A per C dibagi B per C sama dengan A per B. Kita ke contoh soal. Misalkan ada 6 per 7 dibagi 2 per 7. Penyebutnya sama-sama 7. Jadi bisa kita langsung ubah menjadi 6 per 2. Kalau kita ubah ke yang paling sederhana menjadi 6 dibagi 2 adalah 3 ya. Seperti itu. Oke. Materinya untuk hari ini cukup sampai di situ. Silahkan bila ada yang belum paham atau yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Mohon maaf sebelumnya bila ada kekurangan, baik itu dalam audio atau dalam penulisan atau dalam pengucapan ibu juga. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.